Halo ibu-ibu Komsel Doa dan ibu-ibu kaum wanita, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Natal, kiranya damai dan sukacita Natal ada atas kita semua. Damai dan sukacita Natal, sering sekali kita dengar kalau hari Natal. Ucapan-ucapan dari orang-orang yang ada. Kita pun juga sering sekali mengucapkan Selamat Natal, kiranya damai dan sukacita Natal ada atas kita semua. Sering sekali. Tetapi sebenarnya kita tahu nggak apa itu hubungannya Natal dengan damai, Natal dengan sukacita. Apakah kita benar-benar merasakan kalau hari Natal itu kita damai dan kita sukacita? Dan karena Natal itu sepanjang tahun, sepanjang hari itu kita tuh benar-benar damai dan benar-benar sukacita. Atau di hari Natal ini juga tetap kita nggak ada damai, nggak ada ketenangan, ada ketakutan karena masih banyak persoalan yang menerpa tas kita, ibu-ibu yang ada. Kemudian juga nggak ada sukacita, susah untuk tersenyum, susah. Jangankan sukacita ya, senyum aja susah di hari Natal karena masih banyak kondisi-kondisi yang tidak mengenakan, segala sesuatu yang belum ada jalan keluar, ya macam-macam. Yang kita tahu cuman sukacita, damai itu pada saat kita kumpul keluarga, kita makan-makan, tetapi back to reality atau sudah nggak Natal, kita udah nggak ada damai, kita udah nggak ada sukacita lagi. Itu yang terjadi. Nah, saat ini kita membahas dulu apa hubungannya Natal dengan damai dan apa hubungannya Natal dengan sukacita. Yang pertama, kita lihat dulu hubungannya Natal, kelahiran Yesus dengan damai. Di Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Jadi Yesus yang adalah Immanuel itu yang artinya Allah menyertai kita. Jadi hubungannya Natal dengan damai adalah Natal ini mengungkapkan keberadaan Allah. Allah yang selalu menyertai kita. Allah yang selalu dekat dengan kita. Jadi kalau Allah itu dekat, Allah itu bersama-sama dengan kita, pasti kita akan tenang. Segala masalah yang menerpa, kita percaya, kita tinggal bilang Tuhan dekat dengan kita. Ya, Tuhan, saya takut. Dan Tuhan pasti akan memberikan jawaban, memberikan ketenangan buat kita. Kita juga tenang karena kita mengenal siapa yang di dekat kita. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu, dan Allah yang sanggup menolong. Allah yang membuat segala sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Makanya kita tenang berada di dekat. Karena kita bisa mengandalkan Allah itu karena dia dekat dengan kita. Kita tahu dia dekat. Jadi kita tidak perlu takut dan kita selalu tenang, ada damai. Jadi apa hubungannya Natal, kelahiran Yesus dengan damai? Kita harus percaya bahwa Yesus, Tuhan ada bersama-sama kita. Dia menyertai kita dalam segala langkah hidup kita. Dalam segala apapun yang terjadi. Langkah apapun yang kita ambil dalam kehidupan kita, ada Tuhan yang menyertai kita. Ya, itu yang pertama, hubungannya Natal dengan damai. Saat ini yang kedua, apa hubungannya Natal dengan sukacita? Ya. Kita baca di Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Ini situasi di mana malaikat Tuhan menemui gembala-gembala yang ada di padang. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut,
Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Kalau dalam bahasa aslinya great joy, ya, sukacita besar, kesukaan besar, sukacita besar. Terus saya ini apa hubungannya ya ini kelahiran Yesus itu dengan sukacita, rasa senang. Terus kemudian saya teringat kalau ada kelahiran baru ya, maksudnya ada yang melahirkan, ya ada bayi baru lahir, itu pasti senang sekali. Kenapa ya? Oh iya, karena ada kehidupan baru. Ada kehidupan baru, berarti ada harapan-harapan untuk anak ini. Jadi kehidupan itu akan seperti ini, kehidupan nanti bersama si anak ini atau anak ini. Jadi ada harapan-harapan yang baru. Kalau ada kelahiran baru, kehidupan baru, dan ada harapan yang baru. Dan kelahiran itu, kalau ada kelahiran seorang anak itu merupakan berkat, merupakan hadiah bagi semua yang bagi orang tuanya, bagi kakek nenek, mungkin bagi kakaknya, itu merupakan berkat. Siapa yang nggak seneng ya kalau dapat berkat ya ibu-ibu sekalian ya? Siapa yang nggak suka kalau dapat hadiah? Pasti seneng sekali ya. Berarti ada sesuatu yang di kedepannya yang ada kembali lagi, ada harapan baru. Nah, apa hubungannya Natal dengan sukacita? Ya, karena semua yang baru, kelahiran baru itu akan membawa harapan yang baru. Jadi ibu-ibu sekalian, Tuhan lahir ke dunia membawa harapan baru. Jadi kita jangan menyerah ya. Kita jangan menyerah, kita bersukacita, kita senang karena ada harapan baru, ya ada kehidupan baru. Dan juga itu berkat buat kita. Jadi kita terima itu dengan sukacita, sehingga kita selalu bisa bersukacita. Natal ini mengingatkan kita, oh iya ada harapan. Hari esok ada harapan baru. Persoalanku pasti selesai, ada harapan. Persoalanku pasti ada jalan keluar, ada harapan. Jadi ibu-ibu bersukacita. Itu hubungannya antara damai dan sukacita. Nah, saya teringat saya membaca status status Instagram teman saya. Saya diingatkan bukan status Instagram ya, IG story dari teman saya, yaitu ada 4 hormon kebahagiaan, yaitu dopamin, endorfin, oksitosin, dan serotonin. Yang kita akan satu aja, serotonin. Serotonin ini berperan untuk mengelola suasana hati. Jadi 4 hormon itu adalah hormon kebahagiaan ya, tetapi khusus hormon serotonin itu adalah berperan mengelola suasana hati. Ibu-ibu tahu bahwa ibu-ibu itu berperan luar biasa dalam keluarga. Peran ibu-ibu tuh luar biasa. Seorang ibu tuh juga koki. Seorang ibu itu juga direktur yang mendirect semuanya. Seorang ibu itu juga manajer yang memanage keuangan, kemudian memanage waktu-waktu anak harus gimana. Banyak sekali ya peran dari ibu. Jadi peran dari ibu untuk suami, untuk anak-anak, baik kita yang mungkin belum berkeluarga, berperan juga untuk masyarakat atau lingkungan keluarga. Perannya itu luar biasa.
seorang ibu. Banyak sekali. Sehingga kehidupan anak-anak, kehidupan suami itu sangat dipengaruhi oleh suasana hati dari seorang ibu atau seorang wanita. Sangat-sangat dipengaruhi. Nah, makanya kita harus selalu meningkatkan hormon serotonin ini. Dengan cara apa? Di situ dikatakan salah satunya adalah dengan cara berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Ya. Kalau dalam King James Version dikatakan pray without ceasing. Tanpa henti. Don't stop. Without ceasing itu adalah don't stop. Tanpa henti. Atau kalau dalam bahasa aslinya pray unceasingly, tak henti-henti, ya. Jadi tetaplah berdoa ini bisa diartikan dengan jangan berhenti berdoa atau berdoa dengan tidak henti-henti. Dengan berdoa terus hormon serotonin itu akan terus meningkat. Hormon yang memberikan kebahagiaan. Jadi damai sejahtera, damai dan sukacita yang kita dapatkan di Natal itu akan terus ibu-ibu miliki. Dan damai dan sukacita itu akan berpengaruh juga untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk suami, untuk semua orang yang berada di sekitar kita. Dengan cara apa? Jangan berhenti berdoa. Tetaplah berdoa. Don't stop praying, ya. Jadi kalau ibu-ibu mau selalu mengucapkan dengan hati, kiranya damai dan sukacita Natal ada dalam kita semua. Terus memasuki hati ibu-ibu sekalian dan menularkan terus kepada keluarga, pada anak-anak dan pada suami. Kita harus tetap berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga untuk Tuhan. Tuhan sudah mengingatkan ibu-ibu sekalian Tuhan di hari Natal ini Tuhan untuk tetap berdoa. Sehingga damai dan sukacita Natal dapat kami rasakan dan kami tularkan kepada orang-orang di sekitar kami, anak-anak kami, cucu kami Tuhan, suami kami Tuhan dan semuanya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk Tuhan firman-Mu ini ya Bapa yang mengingatkan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Tuhan tolong semua ibu-ibu yang ada Tuhan. Segala persoalan, segala apapun Tuhan, mereka yang masih Tuhan membebani mereka. Tuhan Yesus yang tolong. Terima kasih ya Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat Natal ibu-ibu Komsel Doa dan ibu-ibu kaum wanita. Kiranya damai dan sukacita Natal ada pada kita semua. Amin.